Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita malam hari ini bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam hari ini. Dan sebelumnya marilah kita berdoa, biarlah Roh Kudus memimpin, memberkati dan menolong kita supaya kita mengerti setiap maksud dan kehendaknya. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami. Dan inilah kerinduan kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, kuat kuasai kami. Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali dalam renungan malam. Dan kita akan kembali merenungkan dalam tulisan Paulus, suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Kita sampai pada Roma pasal pertama, ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan Paulus begitu kuat, tegas, bahkan dikatakan di dalam ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dalam berita keselamatan yang dia terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu persis pengalaman hidup Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul. Dia adalah seorang yang terdidik dalam kaidah-kaidah dan juga peraturan-peraturan hukum Taurat dan tradisi Yahudi yang begitu ketat. Dia hidup di dalamnya dan menghidupinya dalam segala sesuatunya. Namun setelah dia menerima akan kebenaran di dalam Yesus Tuhan, dia tahu tentang siapa Yesus Kristus melalui perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus Kristus, maka disitulah dia memiliki iman dan imannya berproses dalam hidupnya sehingga dia menemukan kebenaran yang kuat, yang kokoh di dalam Injil. Maka di sini dia mengatakan keyakinan hidupnya hanya di dalam Injil Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lain bahwa hanya di dalam Injil Tuhan, di dalam Injil itulah keyakinan Paulus akan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak hanya berbicara tentang kelak nanti bahwa semua kehidupan manusia akan mati dan kemana mereka akan menuju kepada tempat tertentu. Bagi yang diselamatkan akan masuk surga. Itu iya dan pasti akan ke sana. Namun yang dimaksud oleh Paulus adalah bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Keselamatan yang dimaksud berkenaan tentang kelepasan hidup dari segala belenggu dosa. Kelepasan hidup dari segala sesuatu hal yang mengikat, yang menjerat, bahkan membawa hidupnya masuk dalam kehidupan dosa. Disinilah Injil Allah itu yang berkuasa untuk menyelamatkan. Ini adalah kekuatan Allah yang dimiliki untuk keselamatan setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saya ulangi lagi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus hendak ingin menjelaskan kepada kita bahwa di dalam kebenaran Allah, maka nyata betul akan kehidupan setiap orang percaya yang mereka akan dibukakan dengan begitu jelas. Segala sesuatu yang terdahulu terselubung, tertutup. Manusia tidak lagi yang dahulu mengenal akan kebenaran sewaktu mereka telah jatuh di dalam dosa. Mereka telah dipengaruhi baik pikiran, hati, kehidupannya dalam kehidupan yang penuh karena dosa.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mencari tentang kebenaran itu. Dan kebenaran yang dicari berabad-abad, bertahun-tahun lamanya. Dari masa ke masa sebelum Tuhan Yesus datang. Mereka tidak menemukannya. Bahkan disinilah kehidupan mereka yang begitu berat akan kebenaran itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang terselubung itu akhirnya di dalam Allah. Di dalam Allah, kebenaran itu telah menjadi nyata. Allah telah membuka segala sesuatu yang terselubung. Segala sesuatu dibuatnya menjadi diketahui oleh banyak orang, yaitu tentang kebenaran Allah. Tuhan Allah membuat menjadi nyata akan kebenarannya dalam setiap kehidupan orang percaya. Saya dan Bapak Ibu Saudara telah percaya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Iman kita telah mengaku di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Disinilah sesungguhnya Dia akan membukakan segala sesuatu yang tertutup, yang terselubungi tentang kebenaran di dalam kehidupan kita. Dia akan menyatakan segala kebenarannya atas segala kehidupan kita, supaya kita mengerti, supaya kita memahami tentang kebenaran hidup di dalam kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan karena kemampuan dan daya kita, tetapi sungguh karena Allah sendiri dengan kekuatan kuasa-Nya akan menyatakan segala sesuatu melalui iman percaya kita di dalam Yesus Tuhan. Maka kebenaran itu menjadi nyata, menjadi terbuka dalam hidup kita, tidak terselubungi dan tertutup lagi. Tapi kebenaran itu akan hidup dalam kehidupan kita, menguasai seluruh hidup kita, sehingga kita mengerti siapakah kita di dalam dan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ditegaskan di dalam ayat 17 bagian terakhir, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita hidup di dalamnya, yaitu dalam terang kebenaran Allah. Di sanalah kita hari demi hari menatap dan memiliki pengharapan kuat karena kita memiliki iman yang kuat, yang kokoh di dalam Yesus Tuhan. Maka segala hidup kita, perjuangan kita, perjalanan kita, setiap usaha dalam semua kehidupan kita, kita dasari semua karena iman kita di dalam Yesus Tuhan. Jangan sampai iman kita menjadi goyah, tetapi baiklah iman kita semakin kuat, semakin kokoh, dan di dalam iman itu kita akan dipimpin untuk semakin kuat, bertumbuh, berkembang dalam iman pengenalan kita di dalam Yesus Tuhan. Bahkan di dalamnya kita akan merasakan kebenaran yang tidak terbatas. Semua pikiran hati kita akan dibukakan dengan segala sesuatu yang luar biasa, yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, serahkanlah hidup kita, biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita di dalam kebenarannya yang ajaib. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, kehidupan kita mengalami pertumbuhan di dalam iman. Kita semakin mengenal, melihat, dan percaya di dalam Tuhan. Melihat kenyataan akan kebenarannya dalam kehidupan kita. Kita tidak terjerat, terpikat, bahkan tergoda oleh segala kehidupan penuh dosa. Namun inilah kita saatnya untuk kita hidup di dalam terang kebenaran Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami percaya melalui tulisan dalam firman Allah yang hidup itu akan menerangi dan menjelaskan semua kebenaran bagi kehidupan kami. Pimpinan Roh Kudus akan menerangi hati pikiran kami untuk kami mampu menjalani kehidupan kami ke depan dalam pimpinan kebenaran-Mu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bukalah hati pikiran kami ya Allah. Kami boleh hidup oleh karena iman kepada iman. Sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Kami percayakan hari ini semua aktivitas kami yang telah kami kerjakan. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih setia-Mu. Biarlah ke depan Tuhan pun tetap beserta dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.